Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Herlambang, Anda Fajar sudah hadir pada pertemuan ketiga ya pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan membahas terkait kalau kemarin itu kan kita sudah membuat program secara manual, itu menentukan prinsip kerjanya. Nah, kalau di aplikasi di beberapa modul sensor atau sebuah komponen mendukung Arduino itu ada seseorang yang membuat yang namanya itu library. Nah, library itu orang itu membuat library untuk memudahkan kita yang masih new di dalam membuat program, itu programnya sudah dibuatkan, kita tinggal manggil aja istilahnya. Nah, maka pertemuan hari ini kita akan membahas terkait hal itu karena ini kan kita membuat program dari program orang lain. Nah, kita akan membedah terkait fungsi per programnya dan ini bersifatnya global. Itu berlaku dari semua komponen yang ada di Arduino sehingga nanti teman-teman kalau misalkan ada praktikum yang lain ya, itu tidak hanya bisa menggunakan tapi juga memahami terkait unsur-unsur di dalamnya itu apa agar nanti kalau misalkan ada proyek pengembangan ataupun tugas TA, nah teman-teman di sini bisa menggunakannya atau bisa memahami, memodifikasi sesuai dengan fungsi yang ada seperti itu. Nah, ini sebagai awalan, ini kan tak share screen buat yang tadi Andal Fajar ini sudah praktikum terkait LCD ya. Nah, ini kalau mau ngomong ngobrol nggak apa-apa, sambil ngomong kita santai aja buat pertemuannya. Nah, ini prosesnya gimana ya Andal Fajar kira-kira kalau buat sampean program ini kemarin? Pertama itu dikasih link sama bos. Hmm. Terus di situ disuruh itu mas, download Hmm. di aplikasi Arduino ini mas. Oke. Kayak misal apa ya mas? Ya, install library istilahnya ya. Ya, terus habis itu dikasih kayak alamat-alamatnya di internet ada alamatnya. Hmm. Terus kita masukkan, terus kita upload ke biasanya. Terus Oke. ada sensornya juga mas, sensor cahaya kalau kemana. Oh, sensor LDR berarti ya. Ya, sensornya itu mempengaruhi LED-nya, nanti berubah-ubah. Oh, Pak, keredupannya berarti ya. Ya, bener, Mas. Ya. Kalau kemarin kan menggunakan potensio ya itu kan kita manual istilahnya. Oke. Aman, bisa programnya. Bisa mas. Bisa ya kecepatannya. Kalau Herlambang bisa ya ngatur kecepatan dari LED-nya, potensionya. Bisa. Bisa ya. Jadi itu merupakan kombinasi dari analog dan digital. Oke. Nah, ini Mas Andal Fajar ini sudah tepat ya. Jadi programnya ini contoh program modul yang ada program dibuat oleh seseorang. Nah, sebenarnya ngetesnya itu gampang ya. Teman-teman bisa langsung aja ke Google. Misalnya aku contohkan buat itu LCD OLED kan namanya ya, Andal Fajar ya. Ya betul mas. Nah, misalkan ada modul yang namanya LCD OLED ya, LCD OLED. Nah, teman-teman misal, ini ada gambarnya dilihat, seperti ini, misal. Nah, ini tuh kita ingin tahu kira-kira tuh ada nggak sih sebuah library. Jadi kalau nggak ada library-nya itu kita tuh memprogram seperti manual yang kemarin kita lakukan. Nah, untuk mengecek apakah ada library atau enggak, nah teman-teman bisa langsung aja ya nama komponennya itu apa ya. Lalu teman-teman tambahkan kata-kata library. Nah, di sini untuk mengidentifikasi apakah sensornya itu ada library-nya atau enggak. Nah, ini contoh ada display under Arduino referensi. Nah, ini berarti dia ada sebuah library-nya. Nah, cuman kalau aku biasanya langganan menggunakan website yang namanya Random Tutorial ya. Ini yang paling lengkap soalnya. Ini pengalamanku. Nanti ada juga yang lain aku kirimkan ya secara private di library di kursus dashboard. Nah, jadi teman-teman mengenali misal ada LCD OLED ya. Misal ada juga sensor suhu. Nah, sensor suhu itu ada yang namanya DHT11. Nah, coba teman-teman tambahkan kata-kata library. Nah, kalau misalkan ada ya untuk keterangan seperti ini berarti dia tuh ada library-nya. Kita tinggal mau manggil program aja, kita tinggal modifikasi. Kita tidak perlu untuk yang namanya mengotak-atik atau membuat secara manual seperti itu. Nah, contoh ya, ini tadi kan ada OLED LCD. Nah, coba kita tambahkan kata-kata library. Nah, oke. Nah, ini kan ada display. Nah, teman bisa pilih yang bagian ini yang yang legal menggunakan Arduino CC di mana ini library yang legal dari Arduino ya. Ini banyak juga tipe-tipenya seperti apa ya. Kalau kemarin sampean pakai yang tipe apa? Ada Fruit apa Andal Fajar? Lali ya. Oke ya, soalnya banyak ya. Jadi disesuaikan aja ya. Atau misalkan
kita mau yang gampang aja ya dulu ya. Kalau yang Andal Fajar kan OLED kan sudah pernah. Nah, mungkin pengen yang lain juga sekalian yang Herlambang. Nah, misal sensor suhu ya, misal DHT11. Oke. Nah, DHT11 ya, misal kalau ingin lihat barangnya itu seperti ini. Ya, ini sensor suhu kebetulan aku juga beli. Dan kemarin itu sebenarnya ini tak masukkan list buat komponen teman-teman buat dilakukan di kursus. Cuman aku pikir kok nanti takutnya nggak terpakai, jadinya ya nanti nggak apa-apa kan teman-teman. Yang penting kan tahu ilmunya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada apa namanya kegiatan atau ingin mencoba sendiri kan teman-teman sudah tahu tutorialnya. Nah, ini sensor suhu ya, sensor suhu, sensor kelembapan. Nanti itu terhubung dengan dengan satu komponen yang namanya DHT11 ya. Nanti kita bisa menampilkannya di serial monitor. Kalau teman-teman punya LCD seperti Andal Fajar ya nanti akan ditampilkan di LCD. Nah, contoh teman-teman ini kita ingin memprogram DHT11. DHT11 itu ada nggak sih buat library-nya? Ya, coba teman-teman langsung aja tambahkan yang namanya tulisan library. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, ya, jadi ada berbentuk file. Ya, library itu berbentuk file. Kalau Andal Fajar tadi kan mendownloadnya menggunakan aplikasi Arduino-nya ini. Dari Arduino-nya. Cuman aku lebih prefer mendownloadnya langsung di Google karena kita tahu ukurannya berapa. Kita kalau sudah juga langsung diinputkan ke Arduino-nya, dan nanti buat menghindari kadang di Arduino itu ada yang ngehang atau nge-lag, ternyata kita harus mendownload ulang seperti itu. Ya. Jadi kalau di bagian Arduino di sini ada yang namanya SCAD, ya ini adanya include library. Ya, benar ya Anda Fajar ya. Nah, nanti juga kan kalau ingin menambahkan baru ini ada yang namanya manage library. Nah, tapi kalau misalkan download di luar di Google nanti pilihannya tuh add zip library. Nah, seperti itu. Ini enak. Kalau add zip library berarti kita sudah punya filenya, kita udah download di luar, kita tinggal nambahkan selesai. Sedangkan kalau misalkan kita di bagian download sendiri, nanti ada kendala wifi atau biasanya kan Arduino nge-lag sendiri atau hang sendiri. Nah, kita nanti ada terjadi error. Malah harus beberapa temanku itu harus menginstal Arduino-nya agar seluruh data yang korup-korup belum selesai itu dihapus dulu, baru nanti diinstal ulang lagi aplikasinya seperti itu. Nah, baik. Nah, jadi langkahnya teman bisa mencobanya di aplikasi atau Herlambang juga nggak apa-apa ya. Jadi bagian SCAD ada include library. Nah, ini untuk mengincludekan sebuah file library di bagian add zip library untuk beberapa komponen. Nah, salah satunya yaitu seperti DHT sensor ini. Nah, coba bisa diikutin nggak apa-apa dari Andal Fajar atau Herlambang di Google DHT sensor library, pilih yang Android CC ya. DHT 11. Nah, DHT 11. Oke. Nah, biasanya aku di random tutorial, kalau nggak gitu di Arduino CC. Nanti aku ada list-listannya. Nah, ini DHT library, lalu klik yang ada website Arduino CC dan pilih versi yang paling terbaru. Nah, ini sampean klik, lalu nanti otomatis dia akan mulai melakukan unduhan. Nah, sebenarnya sama juga, ini kan versi 1.4.4. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan yang ada include library di bagian SCAD include library yang ada di aplikasi include library. Nah, manage library kita juga bisa nyari di sini ya. Coba, nah ini contohnya agak delay karena banyak juga nih yang nge-lag. Nah, ini udah muncul belum nih? Oke, ini ada delay. Nah, ini kan agak lemot. Oke, nah coba kita bandingkan. Tuh, punyaku nge-lag. Update list. Kemarin dosennya Pak Sabto ya, Anda Fajar ya? Betul. Oke, nah coba kita bandingkan. Tadi kan namanya kan DHT ya. Coba kita typing di sini DHT. Oke, terus kita search enter. Tuh, ini aku aja udah nge-lag ini. Ya, kalau kemarin sampean download library di sini agak nge-lag enggak? Iya, agak nge-lag. Iya, khawatirku gitu. Iya, nah ini contoh kan ada DHT. Tinggal dipilih DHT-nya itu yang mana. Nah, kalau di sini banyak pilihannya, kita harus lebih mendetail agar kita bisa mengetahui kira-kira yang fungsi itu mana. Ini kan ada DHT 11. Nah, bedanya kalau kita nyari di internet langsung ini, kita langsung tahu pasti, oh ini dari library-nya dari Arduino. Nah, kalau sudah di-download, kan enak. Kita berarti punya file managenya, kita tinggal inputkan. Nah, ini Herlambang sudah di-download, Anda Fajar sudah?
Sudah. Nah, kalau sudah di-download, ya ini kan ada filenya di bagian downloads. Nah, buat mengimportnya itu, yaitu di bagian scat, include library, ada yang namanya add zip library. Nah, langsung teman-teman arahkan ke file download yang tadi sudah di-download. Nah, ini kan ada DHT sensor library. Nah, dipilih, lalu klik open. Sampai di pojok kiri bawah ada tulisannya kalau sudah di-upload berhasil. Nah, ini karena aku sudah punya library sebelumnya tak tambahkan, maka nanti dia akan muncul already exist. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan tambah zip tadi, nah untuk ngecek udah masuknya belum itu gimana? Teman-teman bisa langsung aja ke file, bagian example, lalu scroll paling bawah, di sini sudah ada keterangan DHT sensor library-nya atau belum. Coba dicek. Jadi ngeceknya sudah masuk atau belum itu bahwa sebuah library itu tentu ada yang namanya example program. Ya, example programnya itu, nah kalau sudah masuk berarti dia sudah berhasil diimport. Oke, Herlambang Krisna sudah ya? Belum diimport atau masih download library-nya? Belum diimpor. Oke, coba import lagi di Pilihan DHT unfit sensor, DHT tester yang dipilih mana, Mas? Nah, nanti kita akan beda. Oke. Nah, coba. Ini Septian Lanjar. Halo, suaraku masuk ini? Halo. Oke. Coba kalau misalkan udah terhubung bisa ngechat ya. Nanti kita kita coba ulangin buat tahap awalnya untuk Septian Lanjar. Oke, Herlambang sudah? Oke, coba ya. Tinggal diimport, berarti kan include library, lalu add zip library, ya, lalu arahkan ke file yang mana tadi di-download letaknya, lalu klik open. Nah, kalau sudah diklik open, ya, langsung cek apakah dia sudah masuk atau belum di bagian file, ya. Ada yang bagian example. Jadi library sudah kita masukkan, kita cek udah masuk belum nih library-nya. Kalau sudah masuk kan tentunya kan ada sebuah example yang akan muncul di bagian example, karena library itu sendiri itu istilahnya dari program orang itu dibuat library, kita bisa menggunakan program yang telah dibuat orang itu. Nah, ini contoh cek DHT-nya itu udah ada apa belum, seperti itu. Berarti kalau sudah ada berarti sudah masuk. Bagaimana untuk Herlambang? Ada kendala kira-kira? Sudah, Mas, sudah masuk. Sudah. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan dari Fajar. Ini dipilih yang mana? Nah, biasanya kalau sensornya ada lebih dari satu, ya. Contoh nih ada DHT, itu pilih yang tester. Berarti kita ingin mencoba dari programnya. Nah, contoh ada yang ultrasonic ya. Di sini juga ada ultrasonic, ada yang multiple sensor, ada yang simple. Nah, kita sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, contoh buat DHT kita pilih yang DHT tester. Jadi teman-teman bisa klik yang ada itu apa, lalu kita cek bandingkan satu-satu. Kira-kira yang fungsional itu yang mana? Nah, ini contoh tak buka ya. Ada DHT sensor, DHT tester, sama satunya itu yang DHT univert sensor. Nah, ini ada dua. Coba teman-teman bisa lihat atau sambil dibuka nggak apa-apa. Nah, ini ada dua dua example dari library DHT tadi. Nah, ini dipilih yang mana? Nah, kita lihat kira-kira dari keduanya itu rangkaiannya paling simple, program paling simple itu yang mana? Nah, bisa dilihat dari jumlah jumlah dari teksnya ini totalnya. Ya, ini teman bisa lihat ada 85 strip 1 ya. Sedangkan untuk yang satunya di sini hanya 74. Nah, berarti lebih simpel yang paling kanan. Nah, berarti kita akan menggunakan yang paling kanan ini. Maka kita bisa mengclosekan yang tidak akan kita gunakan. Nah, karena kalau gimana? Yang ini tadi 74. Oke. Maksudnya DHT sensor apa? Oh, DHT-nya itu macam-macam. Ini jadi kita akan membaca di sini ada yang DHT 22, ada DHT 11, ada DHT 21. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk memahaminya. Seperti itu. Oh, maksudnya itu pakai DHT yang unfit sensor atau yang DHT pakai yang DHT tester, Oke, jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, misal lagi nih, ada example, aku punya library yang lain ya. Nah, misal ada yang ultrasonic, ini ada yang multiple ya. Ada juga yang tipe simple. Nah, kalau multiple berarti kan lebih dari satu. Kalau simple kan berarti kan cuman satu aja atau sederhana. Nah, itu sesuai dengan fungsinya. Teman-teman butuhnya tuh cuman satu aja. Ini contoh kan, berarti kan dia ultrasonic itu sensor jarak. Jadi kalau teman-teman pernah lihat sebuah robot ya, ultrasonic itu ibaratnya kayak matanya robot. Matanya robot itu nanti buat mendeteksi apakah robot itu menabrak dinding, maka nanti dia akan berbelok. Kalau robot itu mendeteksi
posisi ultrasoniknya masih jauh, maka dia tidak akan berbelok. Nah, salah contohnya kayak gini. Nah, ini ultrasonik seperti ini. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan ini kan prinsipnya dia akan memantulkan gelombang, nanti dia akan diterima lagi oleh gelombang yang satu ini. Jadi ini akan mengeluarkan gelombang. Kalau ada benda yang ada di depannya, maka terpantul, dia akan diterima oleh receiver. Jadi ini sender, ini receivernya. Dalam arti berarti kalau semakin dekat ada benda di depan, berarti kan pantulannya kan semakin cepat. Nah, jadi cepat lambatnya itu dia akan membentuk sebuah meter kalau di bahasa programnya. Nah, jadi contohnya kalau di program yang simple ini dia meter itu sudah disatukan menjadi sentimeter ya, sudah dikonfigurasi untuk sampelnya. Nah, untuk multiple berarti dia ada dua, ada yang sentimeter, nah contoh ada yang inci, nah ada yang posisi meter juga. Nah, ini ada hasil pembacaannya untuk yang multiple-nya sesuai dengan fungsional. Seperti itu, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman itu apa. Nah, contoh kalau yang DHT tadi itu kan sama-sama tester istilahnya. Ya, bedanya kan kita pilih yang programnya lebih sedikit aja. Nah, di sini merupakan program simple dari DHT ya. Nah, teman-teman kalau ingin lihat barangnya aslinya aku udah ada ya. Contoh ini barangnya aku tunjukkan ke sampean ya. Nah, barangnya kecil. Nah, kalau teman-teman lihat barangnya kecil. Oke. Nah, barangnya kecil ya. Kakinya cuma 3 dan di tulisan kakinya ini ya, dia hanya tertera yang namanya, nah itu ada odd ya, kelihatan ya, tengah odd, pinggirnya minus, nah satunya itu positif. Nah, dalam arti kita cukup merangkai plusnya langsung ke VCC, negatifnya langsung ke ground. Nah, odd-nya ini langsung dihubungkan ke pin seperti itu. Lalu kita langsung mengolahnya di bagian program. Nah, pinnya itu dimasukkan ke mana? Kita baca dari yang sensor ini. Di sini ada yang namanya Devin DHT pin 2. Oh, berarti nanti pin out-nya itu ditaruh ke pin D2. Kayak kemarin kita kan ada INT misal LED 3, berarti nanti kan pinnya ditaruhkan ke D3. Nah, jadi kita lihat berdasarkan dari program telah dibuat. Kalau misalkan DHT pinnya ini kita ubah ke angka 10, maka nanti kita langsung hubungkan pin out-nya tadi itu ke posisi D10 seperti itu. Nah, ya. Jadi yang pertama-tama kita harus mengenali dulu yang namanya komponen atau sensor itu pasti ada yang namanya sebuah pin. Nah, pinnya itu kita cari. Nah, ini ada digital pin connected to the pin sensor. Nah, ini ada keterangannya. Oh, berarti dikonekkan di sini. Kalau misal aku pengen di D5, oke, kita ubah ke D5 seperti itu. Nah, lalu kita kenalin, kamu teman-teman pakai DHT yang keberapa tipenya. Kalau ini kan udah ada tanda pagarnya yang aktif kan DHT 22. Nah, kalau menggunakan 11 ya kita ubah aja menjadi angka 11 karena di sini kan ada yang 11, ada yang 22, ada yang 21. Nah, misal kita tambahkan 11. Nah, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memahami salah satu sensor yang menggunakan library. Nah, teman-teman juga jangan bingung ya, ini kan ada tanda garis miring 2, ini kan nggak ada tandanya. Nah, teman-teman juga sudah pernah lihat kan, kalau ada tanda garis miring 2 ini kan berarti kan dia sebuah teks yang tidak aktif. Nah, teman-teman bisa langsung hapus aja, misalnya aku pengen hapus ini. Nah, daripada buang-buang teks. Nah, nanti jadi kita bisa meringkaskannya. Nah, oke. Nah, kalau udah dihapuskan nanti kan akan seperti ini. Asalkan teman-teman itu posisi sudah melihat, sudah membaca dari sensornya. Nah, tapi ini aku akan ajarkan bagaimana cara cepatnya ya. Jadi yang pertama, library itu di-download, langsung teman-teman langsung cari aja pinnya itu pin berapa itu di mana. Yang penting teman bisa mengubahnya. Yang kedua, kalau misalkan sensornya ada tipe, langsung ubah tipe. Nah, lalu untuk yang ketiga, langsung teman-teman hapus teks yang nggak penting. Nah, hapus teks yang nggak penting ini karena kita nanti akan mulai terbiasa untuk memahaminya agar lebih mudah. Nah, contoh ini teks yang nggak penting udah dihapus. Oke, jadi DHT11 ini merupakan sensor suhu ya, di mana kita dapat mengambil nilai suhu dan nilai dari kelembapannya itu. Nah, teman-teman langsung cari aja yang namanya serial print. Kayak kemarin kita kan buat ngeprint teks itu kan di serial monitor, kita kan menginstruksikan serial pin. Tentunya kan kalau namanya sensor atau komponen ya, itu tentu akan menghasilkan output dan outputnya itu akan di-print melalui serial monitor untuk dasarnya. Untuk pengembangannya mungkin seperti Andal Fajar akan di-printkan ke LCD, atau pengembangannya juga seperti yang teman-teman lihat akan di-print
di website kayak di MyPLTS tadi. Nah, cuman dasarnya itu ada yang namanya serial print. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan program yang ada di instruksi serial print, oh berarti ini itu program dari ngeprint di serial monitornya. Nah, contoh ada Humanity untuk sensor untuk kelembabannya, ada temperatur, ada head indexnya. Ini kalau dari strukturnya itu dia tingkat kepanasan indeksnya itu berapa kayak variabel konstantanya. Nah, cuman kita bisa menampilkan dari sensor nilai humidity dan temperaturnya di sini. Oke. Nah, jadi ini merupakan instruksi ya buat ngeprint di serial monitornya. Nah, berarti kita nggak boleh hapus di void loop ini ya. Dalam satu kesatuan itu kita nggak boleh ngapus. Nah, contoh nih, aku nyoba buat upload ya. Nah, kita akan ngetes apakah benar humanity itu nanti akan muncul, temperatur itu akan muncul, head index itu akan muncul, istilahnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada keinginan buat program sendiri ya, nyoba-nyoba iseng-iseng itu harganya cuma 15.000 buat apa sensor THT 11-nya. Nah, ini contoh udah tak konektan. Nah, coba kita untuk upload. Nah, nanti kalau sudah di-upload, kita cek apakah nanti akan muncul di posisi di serial monitornya. Oke, kita uploading sketch sambil aku coba. Oke, teman-teman kayaknya pengen lihat aku ngerangkit. Tak coba itu ya, tak siapkan HP ku. Ya Kak, boleh Kak. Oke. Tak coba no tripod ya enak. Masih izin masuk. Monggo. DHT 11 itu VIN-nya berapa ya? Oke. Jadi kalau seluruh sensor ya komponen kalau nggak ada keterangan 3V3 itu semuanya itu 5 volt. Ya. Oke. Jadi contoh ada komponen yang keterangannya itu 3V3. Jadi kalau hanya plus, hanya VIN, hanya V itu semuanya itu pasti 5 volt. Contoh ada sensor yang dia membutuhkan 3V3. Contoh ESP8266 Arduino. Nah, ini dia membutuhkan 3V3. Tapi nggak tahu ya, ini apa? Ada yang kelihatan nggak? Ada yang nunjukin kelihatannya atau enggak ini? Oke. Oh, nggak ada yang nunjukin kelihatannya ya. Jadi kita doang apa ada nolongin juga. Jadi tinggal kita cek aja. Kalau mintanya, jadi kan tegangan itu kan positifnya kan kalau di Arduino ya dimanapun aja ya. Itu kan cuman ada nano juga ada, hanya 5 volt, ada yang 3V3. Nah, kalau mintanya nggak ada keterangan 3V3, begitu tulisannya plus, kayak contoh di DHT ini, atau VIN, atau V, itu berarti dikasih 5 volt, seperti itu. Terus yang VDA itu kok bisa nyambung sama A4 itu gimana? Gimana? Kemarin tuh VDA itu bisa nyambung sama A4, analog 4, terus VCC sama A5 itu gimana? Oh, yang di LCD-nya, OLED-nya? Atau yang apa? Di Arduino Nano-nya Mas. Selain Bisbot itu satunya apa Mas? Biar jamber namanya lupa. Apa? Breadboard? Apa? Ya, selain itu apa Mas? Oh, yang oh, oke. Ekstensi itu tak? Bukan? Ya, betul. Ya, itu Mas. Katanya desainnya itu A4 sama VDA itu bisa dijamper. Oke. Nah, kalau apa namanya, kalau bisa dijumper atau enggak ya berarti kan sebelumnya itu kan dia itu tidak dijumper. Ketika dijumper itu berarti kalau misalkan ada komponen yang posisinya itu memang perlu dijumper, kira-kira seperti itu ada Fajar. Nah, contoh kalau misalkan sebentar aku lagi ini ya, kalau misalkan contoh nih pengalamanku ya, teman-teman pernah lihat modul ESP32 Cam belum ya? Belum pernah? Belum. Nah, contoh nih Google, saya tak bukain ya Google. Nah, kalau teman-teman punya Arduino Nano Uno itu kan ada port buat yang kita program ya. Ini contoh aku di kamera. Nah, kita kan punya port buat yang program. Nah, tapi kalau yang namanya ESP32 Cam, nah ESP32 Cam itu sebenarnya ESP32 itu kayak board Arduino, cuman dia dilengkapi dengan modul kamera. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini nggak ada buat port programnya ya.
Nah, bagaimana cara programnya? Nah, program itu salah satu yang disampaikan Abdul Fajar itu dengan menghubungkan pin, ya, kalau teman-teman lihat, ini ada pin, ada RxTX, ya, itu dihubungkan ke RxTX-nya Arduino Uno ataupun Nano. Jadi kita programnya di Arduino IDE itu menggunakan di boardnya itu menggunakan Arduino Uno atau Nano, ya, di bagian tools boardnya ini, ya. Lalu di RxTX-nya itu kita hubungkan dengan SP32 Cam ini. Lalu ada yang di jumper juga, yaitu bagian POW ini. Untuk grounding sama 5 volt, groundingnya kita jumper ke data 2, 5 voltnya kita jumper ke data 3. Nah, ini pengalamanku buat program SP32. Jadi yang dimasukkan di jumper itu sesuai dengan kebutuhan aja. Kira-kira kalau modulnya itu kita butuh dengan jumper, itu kita harus melakukan jumper. Nah, ini contoh juga. Nah, ini kan ada VCC sama ground, teman bisa lihat kan? Ini ada sampel yang dicontohkan. Ini ada pin 1 di sini, pin 2 di sini, kalau melakukan dengan jumper. Nah, jadi istilahnya jumper itu dikoppel, itu digunakan untuk beberapa komponen yang memang diperlukan untuk jumper seperti itu. Kalau kemarin sempat ngejumper nggak Abdul Fajar? Iya kak. Ya, oke. Iya kak. Oke, berarti memang komponen terkaitnya itu memang harus dijumper. Coba aja kalau misal besok ada praktikum lain, ketika nggak dijumper, kira-kira berfungsi dengan normal atau enggak gitu. Oke. Nah, ini aku coba stop screen. Aku gabung pakai device satunya ya. Ini gimana nih? Oke, udah masuk ya laptopku ya? Oke. Nah, ini aku coba merangkai buat yang DHT-nya. Aku tak ngecas ya. Di adaptorku. Lali durung full ya baterai ini. Berapa itu? 12%. Oke, lanjut aja dulu nggak apa-apa. Nah, ini contoh ya buat, bentar, ini kok udah nyambung, sebentar, sekejap ya. Oke, nyambung. Baik, nah ini contoh buat DHT11. Nah, teman-teman bisa lihat, nah DHT11 ini ya, di sini cuman ada, ini ngeblur kotor enggak. Nah, teman-teman bisa lihat, sedikit kelihatan ya, ada odd, ada negatif, ada plus. Nah, negatif sama plusnya itu kita langsung hubungkan ke 5 volt aja, karena nggak ada keterangan 3V3. Nah, ini kan ada 5 volt, ada GND, kita langsung hubungkan ke plus sama minusnya punyanya si DHT11. Nah, outputnya tadi itu, kalau kita skin kan tadi kan menuju ke 2 saja. Nah, kalau 2 itu berarti kan identik dengan digital. Kalau kemarin program potensi itu kan ada tulisannya A0, A1, A2. Nah, kalau depannya A berarti kan itu analog. Berarti kalau program library-nya itu dia posisi ada tulisannya 2 aja atau 3, 4, berarti dia masuknya ke digital. Nah, contoh nih, kita program kita merangkai. Nah, ini ada sensor. Nah, kecil, ini cuma 15.000. Kalau teman-teman ingin beli di BCS ada. Nah, kita masukkan di sini. Kita coba ambil kabel jumper ya. Ini kan teman-teman udah tahu kan? Di sini ada, ini ada tulisannya plus minus, ada odd. Nah, kelihatan ya. Plus paling kiri, negatif paling kanan, odd-nya tengah. Nah, ini yang plus, langsung coba kita hubungkan ke 5 volt. Nah, lalu untuk yang odd-nya tadi tak program kemana? Yang odd-nya coba kita share screen, kita lihat bareng-bareng, nggak apa-apa. Ini tak program ke 5, berarti kita masuk ke D5 ya. Oke. Nah, D5. Oke, kembali ke kamera, kita masukkan ke D5. Contoh di sini D5. Ini sudah record dengan baik ini, insya Allah. Nah, oke. Lalu untuk negatifnya kita langsung hubungkan ke grounding yang ada. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah kita tinggal upload aja. Kita cek apakah nanti nilainya muncul sesuai di serial monitor, programnya sudah ada atau enggak. Karena prinsipnya kayak gini, kalau kita manggil program ya, kita manggil program langsung di-upload Arduino library ke modulnya ini itu gampang. Yang sulit itu ketika kita modifikasi sesuai dengan prinsip yang kita inginkan, itu yang agak sulit. Berarti kita harus memahaminya terlebih dahulu. Nah, oke, kita sudah mencolokkan. Nah, kita coba lakukan uploading di bagian upload. Oke, kita upload. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin ya bisa buka Senin. Kalau di Gajayana itu kalau nggak salah 25 KCE. Jadi 25.000 KCE, 10.000 buat DHT ini. Kalau yang murah di PCS itu. Oke. Sama Pak Sabto kemarin aku lihat itu kayaknya bakal ada sensor PIR kalau nggak salah Anda baca.
Sensor itu sensor gimana mas? Sensor pre itu sensor gerakan. Kalau sampean pernah ke masjid yang agak modern dikit, ya itu ada air muncur, air wudhu buat cuci kaki itu nanti akan kesemprot sendiri aktif kalau misalkan ada orang yang lewat. Jadi dia berdasarkan motion. Pernah tahu ya? Pakai itu Pernah tahu? dipakai kemarin mas, pakai. Oh ya, oke. Nah itu namanya sensor pre. Ada orang sama tidak ada orang. Betul. Nah, ini sebagai contoh kita nyoba yang di AT11 dulu. Nah, ini kita cek secara monitornya sudah biasa. Nah, ini ada muncul untuk suhunya berapa atau humidity tingkat kelembapannya. Nah, ini kan temperatur 30,20-an ya. Nah, misalnya teman-teman coba aku stop screen dulu terus aku pencet ini di HT-nya. Nih. Harusnya kan dia kan sensornya kan sebuah suhunya kan naik ya. Panas benar. Nah, karena tangan kita kan mengandung kelembapan juga. Nah, kita coba udah tekan ya posisi ya. Coba kita lakukan yang namanya share screen lagi. Kita cek bareng-bareng. Nah, ini 30,2. Nah, dia naik menjadi 31,30. Nah, jadi ya, lalu kalau sudah muncul seperti ini teman-teman apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan melakukan modifikasi. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang namanya library ini ada orang Gerindra. Kedengeran ya orang Gerindra suaranya ya? Oke, mohon maaf ya. Nah, biasanya kalau library dari luar negeri itu ya pembuat rata-rata itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kan ada keterangan humidity kan bahasa Inggris, temperatur kan bahasa Inggris. Nah, head index ini kan kita sebenarnya nggak perlu. Berarti kan kita langsung hapus aja nih head indexnya. Nah, kita hapus, oke. Kan kita nggak perlu. Nah, kita bisa lakukan modifikasi. Nah, sekarang langkah kedua ya, kita melakukan verifikasi. Ini humidity, temperatur. Nah, berarti kita bisa mengubah teksnya ini. Misalkan ini tak ubah jadi bahasa Indonesia, misal suhu. Ya benar ya. Oh bukan ya. Humidity kan kelembapan. Nah, ini contoh. Tak ubah ke kelembapan. Ya. Kalau teman mau ngedit langsung di set nggak apa-apa. Kelembapan. Nah, lalu ini tak kasih suhu. Nah, coba kita upload ulang. Nah, karena agar kita itu kelihatan bahwa itu nggak hanya sekedar copy paste saja. Nah, kita bisa memahami dari strukturnya dan kita bisa modifikasi. Nah, tadi kan ada DHT text juga. Nah, ini bisa diubah juga di sini. Nah, karena tadi kan teman bisa lihat kan letaknya kan di void setup. Makanya kenapa di serial print itu munculnya satu kali, sedangkan untuk yang posisi kelembapan dan suhunya kelembapan tipe itu kan ada di void loop, makanya dia secara berulang-ulang. Nah, seperti contoh kita coba cek secara monitor atau di pojok kanan sini. Nah, dia nanti sudah berubah. Nah, suhunya, kelembapannya dia sudah berubah. Karena ini kok nggak ada spasi ke bawah. Oh ya, kurang ln ya di sininya. Nah, coba kita kasih kata ln. Nah, printlen. Oke, kita upload lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus mengenali kira-kira fungsinya itu seperti apa, lalu kita lakukan sebuah modifikasi. Nah, lalu teman-teman masih ingat materi if else belum? Masih ingat materi yang if else? Jika nilainya sekian, nanti outputnya sekian. Kalau misalkan sekian, nanti hasilnya sekian. Masih ingat yang kemarin if else? Anda Fajar masih bingung? Masih ya? Oke. Nah, ini acak-acakan masih perlu perapian. Serial print ini dimulai dari apa dulu nih? Kelembapannya kok ada di sini. Oh, ini nih, kelembapan. Oke. Berarti ini Celsius. Suhu Celsius. Oh, ini ada Fahrenheit-nya. Sorry. Dihapus. Nah, tambahkan ln lagi. Nah, jadi memang ini harus sering-sering mencoba istilahnya agar nanti bisa mendapatkan sebuah keinginan ataupun hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, biasanya error ya, karena ini tak capek. Nah, biasanya ya ini salah satu kan sensor suhu. Nah, kalau nanti teman-teman misal dari Andal Fajar ternyata mempelajari sensor yang lain, atau misalkan dari Helambang pengen nyoba yang lain gitu. Nah, nanti kalau kebingungan tinggal hubungin aku aja nggak apa-apa. Nanti kita tak kasihkan tutorialnya, caranya, link sumbernya juga.
yang sekiranya itu bisa membantu teman-teman buat program itu mudah dan mudah dipahami. Nah, jadi untuk yang pertama teman sudah tahu ya, kita download sensornya library terlebih dahulu. Yang kedua, lalu lakukan add ya menggunakan sketch, lalu include library add zip. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa cek di bagian file example-nya ini sudah muncul atau belum. Nah, kalau file example-nya sudah muncul, nah kita buka. Nah, teman-teman langsung cari instruksi yang ada berhubungan dengan pin. Nah, namanya sebuah komponen kan ada pin. Kayak misalkan punya Andal Fajar itu kan ada OLED, itu kan ada dihubungkan SDA, SCL dan sebagainya. Nah, kita cari yang namanya pin itu dihubungkan kemana. Nah, kalau ini ada keterangan misal 5, 4, oh berarti dia dihubungkan ke digital. Tapi kalau misalkan ada keterangan A5, A0 kayak yang kemarin kita analog, oh berarti ini kita hubungkan di analog. Nah, kalau sudah sesuai misal 5 ya, kita lakukan program. Kita cek hasilnya di serial monitor. Nah, kalau sudah muncul di serial monitor, kita langsung yang namanya otak-atik dari programannya itu. Nah, contoh ini aku buka serial monitor. Nah, ini udah ada kelembapan, udah ada suhu kan. Nah, ini suhunya aku pengen tak kebawain. Oh, berarti kan suhu kan ini, suhu bagian sini. Nah, berarti ini harus tak kebawahkan. Misal kalau kelembapannya pengennya seperti ini, ya ini kita modifikasi. Nah, cara modifikasinya teman-teman juga jangan bingung ya. Kalau misalkan hasilnya jelek seperti ini ya, kita bisa lihat. Ini kan kelembapan dulu. Nah, H ini kan variabel dari floatnya H ini yang kemarin kita ngeprint tanpa tanda petik, masih ingat ya. Nah, lalu ada suhu ini kan kita pengen ngeprint ke bawah. Tetapi suhu ini kan digabung dengan persentase. Nah, berarti kalau kita ingin ngeprint ke bawah, kita harus pisah antara persentase ini ya dengan tulisan suhunya. Nah, ini kan persentase sudah ada. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, biar print ln berarti kan kita harus tambahkan ln. Tapi untuk suhunya kan tidak perlu, karena kan suhu ini kan nanti hubungannya sama derajat Celcius dulu, baru nanti dikasih ln buat nanti space-nya dia ke bawah istilahnya. Nah, kalau sudah ya kita keterangkan tambahin suhu titik 2. Nah, lalu kita del, kita coba buat upload seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk Andal Fajar ya, Herlambang sama aduh, kenapa ini gagal? Ini sebentar. Ini kurang satu. Nah, sama Septian Lanjar ya. Ada nggak dosen yang udah menyinggung tugas akhir atau skripsi? Kira-kira yang selama ini ngajar? Dulu pernah, Mas. Belum pernah ya? Waktu semester 4. Oh, dulu pernah? Iya. Gimana katakannya? Apa? Sampai kalibrasi lah. Posisinya kalau bikin project besar tuh perlu kalibrasi sensor ya. Belum tahu sih. Kalau proses kalibrasi sensor itu. Oke. Proses kalibrasi sensor. Ini juga kita bisa lakukan sampel di sini. Kalau Anda Fajar, Herlambang, sudah pernah ada edukasi dari dosen buat tugas skripsi atau TA? Belum, Mas. Belum ya? Sudah. Piye. Pas Sabtu itu, Mas. Yang disampaikan gimana Pak Sabto? Suruh buat kerja tentang Arduino gitu, program-program. Biayanya juga murah daripada yang lainnya. Cuma belum dapat ide gitu. Oh, oke. Kalau apa? Nanti sambil jalan sekarang itu kalau umumnya yang keren trending itu namanya IoT. Jadi sampai nanti bisa mempelajari IoT itu, atau nanti dari program-program yang yang udah Pak Sabtu buat itu ya, atau dari kuliahnya nanti tinggal dikombinasi aja. Nanti bisa mendapatkan program yang diinginkan, atau mau di luar itu juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh ya, udah tak program ya, kelembapan, suhu, kan dia sudah sesuai dengan satu baris spasi. Nah, kalau Septian Lanjar ini ya, untuk Herlambang juga kan bisa mengikuti. Alhamdulillah semester 3 sudah ada Arduino, kan enak, ada pandangan. Nah, kalau Septian Lanjar nanti kan masalah kalibrasi. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini kan sensor suhu ya. Sensor suhu menggunakan sensor, tentunya kan akan dicocokkan dengan sensor suhu yang menggunakan alat. Ya, alat secara offline, atau misalkan tingkat intensitas cahaya. Ada sensor cahaya punyanya Andal Fajar, itu dicek apakah sama dengan yang namanya luxmeter kalau alat beneran, atau misalkan teman-teman udah pernah namanya voltmeter kan, ampermeter. Nah, itu dicek kira-kira apakah hasilnya sama dengan pembacaan di sensor. Nah, cara melakukan kalibrasinya itu bagaimana? Nah, contoh ya, ini sensor kelembapan ya dengan suhu 30,20.
ternyata kok alatnya itu ya membacanya itu kok 35,20. Berarti kan ada miss antara sensor dengan alat yang asli sebesar 5 derajat. Lalu kita coba naikkan, ternyata kok sensornya di sini bacanya misal 35, lalu alat yang asli itu 40. Nah, bagaimana cara kalibrasinya? Ya, kalibrasinya teman-teman bisa lihat di bagian serial print ini. Ya, serial print kelembapan itu dia ngeprint variabel H. Kalau suhu itu dia ngeprint variabel T. Kalau yang terjadi selisih di variabel T, kita cari ke atas cari yang namanya variabel T. Ini kan variabel T, ya. Bahwa variabel T itu DHT, read temperature, buat program yang ada di library. Nah, kita ganti ya variabel T ini dengan variabel yang lain, misal T1. Oke. Nah, lalu floatnya ini kita copy. Lalu kita enter, kita buat variabel baru T1 ya. Lalu untuk DHT temperaturnya kita hapus. Karena kalau namanya kita kalibrasi sudah tahu selisihnya, maka kita harus menambahkan selisihnya tersebut di variabel yang asli. Variabel aslinya kan T. Berarti kan kita masukkan aja T, selisihnya misalkan 5, berarti kita tambah 5. Oke, bagaimana kira-kira? Septian Anjar, mudeng ya maksudnya ya? Oh iya, paham Mas, Paham. Nah, jadi ya kita buat variabel baru, lalu kita tambahkan selisihnya berapa. Nah, kita ingin membuktikan, ini kan ada suhu T1 ya. Kita kopikan satu lagi ya, kita ingin ngecek variabel T sama T1, bener nggak dia selisihnya. Variabel T1 itu sudah ditambah 5. Misalnya tak kasih suhu ya, lalu nih bawahnya tak kasih suhu 1. Berarti kan buat variabel yang asli T ini kan cukup T saja ya. Paham ya? Jadi suhunya TAC itu berapa? Kalau dengan kalibrasi berarti kan T1, karena kita sudah menambahkan T1 dengan variabel 5, nanti dia akan muncul di suhu 1. Nah, sekarang kita coba lakukan uploading. Jadi melakukan kalibrasi itu seperti itu. Kita harus menggunakan sebuah komponen lain untuk membandingkan, baik itu komponen sama-sama sensor atau komponen yang sifatnya itu dia offline atau barang yang real seperti itu. Jadi enaknya kalau kalibrasi digunakan aplikasi Arduino ini tuh ide seperti ini, kita nggak perlu kayak muter-muter. Kalau misalkan ada di potensiumnya atau apa, kita kan muter-muter. Nah, kalau di bagian program kita cukup menggunakan tanda plus atau tanda minus. Nah, ini coba share monitor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, suhu aslinya 30 ya. Untuk instruksi yang sudah ditambahkan plus 5, maka dia akan menjadi 35,80. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ingin melakukan sebuah kalibrasi dari sensor, kita perlu pembanding. Kira-kira seperti itu, Septian Anjar. Gimana? Bingung? Paham Mas, paham. Paham ya. Nah, untuk Anda Fajar juga bisa ya, untuk Herlambang juga ya. Kira-kira arahnya kemana? Mas. Oke, nah. Baik, kalau gitu berarti kan sudah bisa kira-kira buat mengikuti bagaimana cara kita memprogram menggunakan library. Nah, misalkan ya, ini kan teman-teman kan ada keterangan suhu sama kelembapan kan ya. Nah, teman-teman bisa lakukan yang namanya if else. Nah, jadi sebuah tugas akhir itu ya. Sebagai contoh, ini kalau di tempatku itu tahun kemarin rata-rata itu PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Itu kan outputnya kan sebesar 12 volt DC, untuk ratanya juga 24 volt. Nah, itu menggunakan sensor tegangan. Nah, misalkan kalau posisi tegangan itu di bawah atau di atas ya, dia nanti akan menyalakan lampu LED yang ada di box panelnya. Nah, berarti kita memanggil ya, misalnya kan sensor kelembapan. Anggap aja sensor kelembapan kalau misalkan nilainya di atas 35 derajat ya, nanti misal LED-nya akan menyala. Tapi kalau misalkan di bawah 35 derajat berarti normal, berarti dia nggak usah nyalakan LED atau dia nggak usah membunyikan buzzer. Nah, teman-teman bisa menggunakan instruksi yang namanya if else tadi, kayak yang kemarin kita belajar. Nah, if, kita panggil variabelnya, suhu kan variabelnya kan T ya. If jika nilai T misal lebih besar dari sama dengan 35 ya, maka dia akan menampilkan ini hasilnya di sini. Misal kalau menggunakan LED berarti kan yang namanya menggunakan digital write ya. Teman-teman ingat kan pinnya berapa? Misal LED 1 dikasih high. Nah, misal LED 1 dikasih high. Oke, nah misal ternyata kalau suhunya di bawah 35, nah kan berarti kan else. Kalau nggak statement di atas ini benar kan berarti kan else. Teman-teman nggak mau ngasih output apa-apa, berarti cukup dikosongkan gini aja, seperti itu. Nah, ini merupakan kombinasi ya dari menggunakan library, kita lakukan sebuah parameter analisis, yaitu menggunakan if else sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti yang digunakan rata-rata buat yang tugas akhir. Sama yang project-project besar itu juga kan namanya kan step by step juga. Mungkin Anda Fajar cukup menampilkan
tulisan di LCD OLED-nya dulu. Nanti menggunakan sensor apa? Nanti menggunakan kombinasi dari kedua sensor. Nantinya digabungkan juga yang lain seperti itu. Nah, kira-kira ada yang dibingungkan ya Anda Fajar, Hilambang sama Septian Lanjar? Belum. Atau ada yang ditanyakan nggak apa-apa? Coba kita open aja, open mic-nya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Seputar apapun sih yang berhubungan sama Arduino atau di luar Arduino juga nggak apa-apa. Gimana Anda Fajar? Belum ada. Belum. Kalau Septian Lanjar di JTT itu Arduino-nya sudah mempelajari belum? Masuk ke kuliahnya? Untuk Septian Lanjar. Halo, tes. Oke, sebentar. Aku punya sensor apa lagi ya? Masih dibawa teman misalkan. Nah ini tadi kan ada pertanyaan masalah tegangan ya. Nah ini contoh tak kasih sensor SP8266 nih. Ini ada di kamera. Ini ngeblur ya. Oke. Oh udah kelihatan ya. kalah sama itunya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ini kalau kebalik berarti harusnya seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini sebuah sensor. Kalau teman-teman kelihatan itu ada tulisannya 3V3 paling ujung ke atas. Nah berarti kalau ada tulisannya 3V3 itu berarti dihubungkan dengan 3V3. Tapi kalau kasusnya seperti DHT ataupun yang lain ya, dia hanya menampilkan tulisan plus sama minus. Nah berarti nanti dihubungkan ke 5 volt seperti itu. Nah, jadi setiap sensor itu dia sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, kalau teman-teman posisi bingung ya cara programnya, oke. Nah, teman-teman langsung aja di bagian website itu cari tutorialnya seperti yang tak sampaikan, yaitu random tutorial. Ya, misalkan aku pengen yang lain ya, misal ultrasonic Arduino, ya langsung teman-teman tambahkan aja yang namanya random tutorial. Nah, di sini sudah ada step by step-nya. Nah, misal ultrasonic, Arduino. Nah, untuk step by step instalasinya. Ya, di sini ada pengenalannya terlebih dahulu, ada cara kerjanya. Lalu untuk kebutuhan library juga sudah ada ya, ini ultrasonicnya. Ya, lalu di bagian single line juga ya terlebih penting sudah ada. Lalu untuk programnya teman juga tinggal copy paste di sini. Nah, contoh nih, ultrasonic ini ya kalau kita inspeksi namanya analisis atau kita sering inspeksi itu kan ada yang namanya VCC, trigger, echo sama GND. Nah, kalau VCC sama ground kan kita tinggal hubungkan aja, tinggal trigger sama echo-nya itu dihubungkan di mana sih sebenarnya? Nah, kalau di random tutorial dia sudah diberikan wiringnya. Oh, ternyata trigger sama echo-nya itu dihubungkan ke pin 11 sama 12. Nah, misal kita ingin mengubahnya, berarti kita langsung lakukan inspeksi 11 sama 12 itu di mana? Oh, ini 11 sama 12. Nah, kita tinggal mengubah posisi pinnya sesuai dengan kita inginkan. Misal kita kan membuat rangkaian single line diagram sendiri kan tentunya kan kreasi kita kan. Nah, kalau sudah ini lalu langsung kan uji coba apakah sudah terbaca di serial monitornya. Nah, kalau sudah kita tinggal cari yang namanya serial print ini. Nah, kita lakukan sebuah ini kan satuannya kan inch misal kita ubah kata-kata apa atau misal kita nggak perlu inci kita hanya perlu sentimeter berarti ini untuk ininya kita hapus saja seperti itu. Lalu untuk apa teks-teks komennya kita bisa hapus. Jadi kita langsung lakukan inspeksi atau membedah dari programnya tersebut. Kira-kira seperti itu buat step by step kalau misalkan kita menggunakan program Arduino yang ada library-nya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman kalau Anda Fajar belum ada ya untuk sensor yang ada library-nya ya, yang dimiliki sekarang maksudnya. Belum. Oke. Kalau Anda Fajar ya Lambang tertarik nggak buat milikin satu sensor aja istilahnya, pengen nyoba sendiri gitu. Oke. Nah, kalau tertarik sampean bisa tak arahkan yang tadinya aja DHT ini, dia istilahnya sangat apa namanya sangat murah juga.
sangat berguna kalau menurutku. Kalau teman-teman kemarin itu dia tuh cocoknya buat yang ada di PLTS ini, PLTS buat sensor kelembapan, ada susu juga. Tapi kalau kalau tak lihat Andal Fajar mungkin ya buat yang diajar Pak Sabto tuh bisa disinggung. Kemarin aku dapat picture di mejanya Pak Sabto itu ada sensor peer, ada relay, ada Arduino sudah sama ekstensinya yang ditancapkan itu, sudah ada LED-nya. Nah, kemungkinan kayaknya itu merangkai sebuah sensor motion kalau misalkan ada jarak terdeteksi orang di depan, nanti dia menghasilkan output relay akan bekerja, nanti akan menyalakan lampu atau menyalakan alarm atau yang lainnya, kayaknya kayak gitu. Atau kalau berani Andal Fajar tinggal tanya aja, Pak sebenarnya project besarnya nanti mau ngapain sih Pak, ngono. aku tak sinau no istilahnya, nggak apa-apa biar nanti apa namanya kita bisa belajar gitu. Kalau misalkan ini kan khususnya kan terakhir kan besok kan, nanti kalau misalkan udah ada informasi dapat nanti tinggal kabarin aja, kita praktik bareng-bareng nggak apa-apa gitu. Nah, oke. Septian Lanjar monitor ada Septian Lanjar. Halo Septian Lanjar. Halo Mas. Oke. Kalau di kuliah sampean JDT udah ada kuliah Arduino belum? Sudah lewat Mas. Oh sudah lewat. Belajar apa wae kemarin? Belajar IoT, belajar sampai jaringan juga yang di semester 3 mikrokontroler. Tapi pakai ISP Mas. Oh SP 826 atau 32? 32. Oke 32 itu berarti banyak digitalnya dia. Iya banyak digital. Oke. Kalau cuttingmu kemarin yang tugas TA itu JTT agak lebih rumit menggunakan QR code tugas akhirnya. Jadi QR code itu dia buat absensi. Kalau misalkan absensinya itu di scan ya di kamera itu sudah berhasil, maka dia akan ada LCD nampil kalau sudah berhasil buat lodging atau sudah berhasil buat absen. Lalu ada voice juga ya, namanya itu MP3 decoder, MP3 player, DF player lebih tepatnya, akan menampilkan suara buat silakan masuk kayak gitu. Nah ini projectnya dulu nih cuttingmu nih. Kemarin apa namanya kerja sama aku juga tak kasih tahu cara-caranya. Nah ini QR Connect JTT. Cuman prodinya di 3, berarti kalau di 3 ada AI-nya gitu Pak. Ada AI-nya. AI ya ada ya, cuman AI-nya itu menggunakan yang namanya DF player. Jadi DF player itu sebuah player ya, musiknya itu dimasukkan di micro SD, kita tinggal manggil aja, suruh ngeplay ini kayak gitu. Nah ya sama prinsip kerjanya juga sederhana ya, menggunakan if else ini. Kalau teman-teman lihat misal if ya, kalau misalkan variabelnya lodging sudah lebih dari 1, atau misal kalau udah berhasil lodging atau absen itu 1, kalau belum itu 0. Nah nanti di sini ada keterangan buat DF playernya, tinggal ngeplay audio 1, MP3, audio 2, MP3 kayak gitu. Nah sebenarnya ini kuncinya teman-teman, kalau sudah bisa menguasai if else ini, insya Allah nanti bakal bisa buat kedepannya sama memahami strukturnya juga ya. Ini menggunakan DF player. Nah ini contohnya, ada DF playernya ini, ada soundnya, kita hubungkan micro SD, kita masukkan MP3 yang kita play, nanti dia akan keluar contoh project ya, ada hubungannya sama IoT juga. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin materi hari ini kita cukup sekian buat yang library untuk cara codingannya ya. Kalau besok kita akan mempelajari terkait trik-trik buat cara cepat buat mengcodingnya itu seperti apa. Nah, lalu kita juga besok akan mempelajari bagaimana cara kalau misalkan mengkombinasi lebih dari 2 coding yang berbeda. Jadi coding yang pertama itu dia sangat sederhana, misal kayak kemarin kita melakukan uji coba, lalu coding yang kedua ada library-nya atau ada sebuah OLED atau juga yang apa-apa. Nanti aku coba buat susun PPT-nya juga biar teman-teman itu berhasil atau mudah buat memahaminya seperti itu. Nah, kira-kira buat pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada Fajar, Herlambang, sama Septian Lanjar? Kira-kira untuk recordnya nih alhamdulillah insya Allah aman ini, langsung tak upload ini lewat OBS. Mas kalau ada PKL aja Mas. Oh PKL. Oke. Itu Mas. Iya ya, oke. Kalau PNBP kan Oke. PKL aku kemarin ada kayak list-listan teman-temanku magang dulu di mana, tak kirim ke sampean ya, nanti kan sampean bisa aksesin. ya Mas. Oke, kalau Herlambang sama Septian kira ada yang ingin tanyakan? Masih belum?
Masih belum, Mas. Oke, kalau Herlamban? Yang proposal itu mas. Oh, yang proposal PKL ya? Oke, ini pakai HP apa pakai laptop ini? Ada ini. Saya HP mas. Oh, HP. Kalau gitu tak kirim ke WA aja. Niatnya mau tak kirim ke chat. Oh, pada WA aja. Jadi kalau gitu apa namanya? Kalau misalkan belum ada pertanyaan bisa ditutup ya untuk pertemuan hari ini. Tak lanjutkan buat proses proposalnya sama lisisan magang tadi buat Anda Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya tak kirim ya.